Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Ervina Maulida, di mata kuliah Business Ethics di pertemuan keempat. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai whistleblowing. Mungkin udah familiar kali ya dengan istilah whistleblowing. Jadi memang saya harap pertemuan kali ini bisa lebih masuk dan lebih relatable dengan kondisi sekarang gitu ya. Terutama nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan terkait dengan whistleblowing. Jadi harapan saya adalah kalian bisa memperhatikan materi hari ini dengan seksama. Sebelum saya mulai, saya ingatkan seperti biasa untuk jangan lupa mengisi presensi di LMS secara self-record dan juga untuk menyiapkan alat tulis dan juga buku catatannya untuk mengambil poin-poin penting mungkin dari yang saya sampaikan hari ini di catatan resume kalian. Baik, saya mulai saja ya. Langsung materi hari ini. Jadi, kalau ditanya apa sih whistleblowing gitu ya, jadi memang ini adalah sebuah aktivitas yang tidak bisa dipungkiri gitu ya, bisa terjadi di mana saja dan bisa diartikan sebagai proses uh, release of information. Jadi kita biasanya punya ibaratnya ketika di katakanlah sebuah organisasi atau sebuah perusahaan di kantor, biasanya kita punya yang namanya informasi. Sangat banyak informasi yang kita dapat dari kantor tempat kita kerja ya kan. Dan ketika kita release the information as a member of the organization, yang kita di situ yang kita rilis justru adalah evidence of illegal or immoral conduct in organization, or maybe uh, something that's not really beneficial for the public interest, yang nggak menguntungkan masyarakat secara luas. Nah, ketika kita menginformasikan hal-hal tersebut ke luar organisasi, nah itulah yang disebut dengan whistleblowing. Dan orang yang melakukan whistleblowing disebut dengan whistleblower atau orang yang meniup gitu ya. Jadi meniup ini adalah salah satu tindakan di mana kita mengeluarkan informasi-informasi terkait dengan tindakan-tindakan ilegal, terkait dengan perilaku yang tidak baik, perilaku yang melanggar aturan, atau perilaku organisasi yang melanggar etika kepada pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi. Dan biasanya memang apa yang dilakukan oleh organisasi itu merugikan masyarakat gitu ya. Makanya mau nggak mau kadang secara terpaksa gitu ya harus ada whistleblower, orang yang meniup peluit itu supaya kerugian-kerugian masyarakat umum ini bisa dihindari gitu ya. Nah, ada dua tipe whistleblowing, ada dua tipe. Yang pertama adalah internal whistleblowing, di mana di sini ketika employee itu mulai mengeluarkan gitu ya, atau menyampaikan terkait dengan misconduct, hal-hal yang salah dalam organisasi, tapi dia itu hanya memberitahunya baru ke supervisor dia. Jadi masih di dalam lingkup internal organisasi. Dia memberitahukan misconduct itu ke his supervisor, atau misalnya dia juga mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku di organisasi terkait dengan pelaporan-pelaporan tindakan yang salah atau tindakan-tindakan yang merugikan. Jadi masih di lingkup internal. Yang selanjutnya adalah external whistleblowing, di mana di sini employee itu mulai discovers corporate misconducts, yaitu menemukan hal-hal yang jangkal gitu ya, hal-hal yang merugikan masyarakat, hal-hal yang tidak baik, tapi dia memilih untuk membawa itu ke dalam media massa atau kepada law enforcement agency kayak kepolisian atau mungkin Kejaksaan Agung dan seterusnya. Jadi dia melaporkan tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab itu kepada pihak di luar organisasi. Jadi kita bisa lihat ya pelaporan ini kemana gitu. Kalau dia melaporkan ke supervisor dia, berarti adanya internal whistleblowing. Tapi kalau dia melaporkan itu ke pihak berwenang, terus ke media massa, nah itu berarti dia external whistleblowing kayak gitu. Nah,
Ada beberapa hal, poin yang wajib kita observe gitu ya, kita amati dalam kaitannya dengan whistleblowing ini. Pertama, whistleblowing ini can be done only by a member of organization. Jadi hanya bisa dilakukan oleh anggota organisasi. Jadi kalau misalnya ada orang di luar organisasi yang dia itu melaporkan tindakan kejahatan gitu ya yang dibuat organisasi, yaitu sebenarnya bukan whistleblowing, itu dia hanya misalnya hanya melaporkan aja kejahatan gitu ya. Kalau member of organization yang melaporkan, itu baru yang namanya whistleblowing. Karena sebenarnya kan si karyawan ini dia kan terikat gitu ya dengan konsep bahwa dia harus loyal dengan organisasinya. Kalau ada masalah diselesaikan di dalam organisasi. Tapi once they blow the whistle gitu ya, saat mereka meniup peluit itu, nah, makanya ini yang dinamakan whistleblowing. Karena dia adalah member of organization, tapi dia nggak bisa untuk selalu loyal, karena ini masalah udah terlalu berat, misalnya gitu. Masalahnya udah terlalu melanggar aturan banget, gitu. Udah nggak bisa ditolerir lagi, makanya dia mau nggak mau harus blow the whistle. Yang kedua adalah the release of non-public information. Artinya adalah proses keluarnya informasi yang itu sebenarnya bukan buat halayak umum. Jadi kalau misalnya kita buat laporan keuangan, nah itu kita posting di website, nah itu emang mungkin itu adalah salah satu bentuk uh, tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang memang itu adalah public information buat para stakeholder, investor, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kecurangan, korupsi, that was non-public information. Dan kalau itu sampai rilis ke publik, artinya itu dia melakukan whistleblowing. Yang berikutnya adalah informasi ini memang generally evidence of some significant kind of misconduct on the part of an organization of some of its members. Jadi biasanya memang apa yang dirilis gitu ya, non-public information yang dirilis itu memang biasanya disertai dengan bukti-bukti atau memang merupakan bukti bahwa ada loh tindakan yang cukup signifikan yang melanggar aturan baik dari lingkup organisasinya maupun dari para pegawainya gitu. Misalnya ada ada orang dia pegawai di bagian keuangan gitu ya, dia bilang ke media massa kalau terjadi penipuan atau penggelapan dana atau misalnya terjadi tindakan korupsi yang dilakukan oleh bosnya gitu ya, which is member of the organization. Padahal mungkin secara keseluruhan organisasinya itu baik, tapi ada orang-orang yang saat itu melanggar aturan gitu ya, mau nggak mau akhirnya orang yang menyaksikan dia nggak tahan lagi, akhirnya dia bilang ke orang di luar sana. Nah, significant kind of misconduct done by its member itu juga bisa jadi salah satu hal yang bisa diobservasi dalam whistleblowing ini. Yang keempat adalah the information must be released outside the normal channels of communication. Artinya apa? Kalau misalnya biasanya dalam sebuah organisasi itu kan pasti ada channel of communication. Misalnya ada sesi interview dengan atasan, atau misalnya ada email yang digunakan lintas apa namanya, yang digunakan lintas departemen, atau misalnya ada apa namanya MI gitu ya. Nah, iya, nggak menyebarkan non-public information itu di MI. Dia nggak menyebarkan non-public information itu di email, tapi itu harus memang dirilis di luar channel-channel yang biasa digunakan. Jadi misalnya tadi ya, kayak misalnya langsung ke media massa, atau misalnya langsung ke kepolisian, atau misalnya ke supervisor gitu ya, kalau misalnya memang itu masalahnya dilakukan di internal whistleblowing, kayak gitu. Nanti yang kelima adalah kita bisa lihat bahwa the release of information must be something that is done voluntarily as opposed to being legally required. Jadi memang itu dilakukan secara sukarela, volunteer. Jadi dia tahu bahwa dia mengeluarkan atau menyebarkan informasi itu, dia tahu gitu ya, dia dengan penuh kesadaran, dia tahu bahwa itu bisa mengancam karir dan posisi dia. Tapi dia nggak bisa milih selain melakukan itu gitu ya. Artinya dia melakukan itu secara volunteer, sukarela. Artinya dia tahu ada konsekuensi di balik pelaporan dia atau whistleblowing dia gitu. Nah, makanya itu whistleblowing ini memang biasanya dilakukan secara volunteer kayak gitu. Bukan karena dia merasa diwajibkan secara hukum, karena nggak ada orang yang
nggak ada hukum tertulis yang menyuruh kita tuh harus selalu melapor ketika melihat ke kesewenang-wenangan gitu ya, atau pelanggaran gitu ya. Tapi kalau sampai kita melapor, itu artinya kita secara volunteer tahu gitu, kita siap menanggung konsekuensi apapun yang kita terima dari tindakan yang kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah whistleblowing must be undertaken as moral protest. Jadi memang ini menyangkut lagi-lagi moral. Makanya ini dibahas di etika bisnis. Karena memang balik lagi ke moral si pegawai. If the moral is good, dia akhirnya utilitariannya kepake gitu ya. Dia juga mengutamakan banyak orang, terus dia juga secara right, dia punya kewajiban, punya hak untuk menyampaikan gitu ya. Atau misalnya secara deontologi, secara agama, dia yakin bahwa itu adalah sebuah kejujuran yang memang diajarkan dalam agamanya, bisa katakannya gitu ya, itu mas. Jadi whistleblowing itu adalah wujud dari moral protest dia. Something is wrong dan dia protes gitu ya. Jadi itu masuk ke moral protest dia. Jadi itu several points to observe in whistleblowing. Nah, when is whistleblowing ethical gitu ya? Kapan whistleblowing ini dianggap sebagai sebuah tindakan yang etis? Nah, at least we have to meet these 5 conditions. Yang pertama adalah when the company through a product or decision will cause a serious and considerable harm to the public or break existing laws. Jadi kalau memang kita tahu bahwa keputusan yang akan diambil oleh organisasi atau tindakan yang diambil organisasi itu memang akan menimbulkan kerugian yang serius atau bahaya yang serius atau memang secara nyata break the rules atau melanggar aturan, itu memang berarti kita whistleblowing in an ethical way gitu ya. Secara etis kita boleh dan sangat boleh untuk melakukan whistleblowing. Misalnya kita bekerja di perusahaan farmasi, lalu kita tahu bahwa ternyata dalam konteksnya dia itu ternyata membuat obat yang sangat sangat membahayakan gitu ya. Ternyata dia menutupi misalnya ada komponen-komponen yang misalnya ternyata itu adalah narkotika atau narkoba gitu ya, atau misalnya ada hal-hal yang memang ada jelas-jelas berbahaya gitu. Peneliti-peneliti di dalam organisasi itu tahu bahwa itu berbahaya. Nah, ketika dia melakukan whistleblowing, itu dianggap sebagai tindakan yang etis karena memang ada considerable harm yang akan di apa ya dirasakan oleh masyarakat luas kalau sampai produk itu atau tindakan itu keluar ke khalayak ramai. Condition yang kedua adalah when the employee identifies a serious threat or harms, he or she should report it and state his or her moral concern. Jadi memang ketika dia mulai mengidentifikasi adanya ancaman atau misalnya adanya sebuah ancaman gitu ya, ancaman atas atau keburukan-keburukan yang mungkin timbul, dia harus segera melapor memang. Karena itu adalah bagian dari moral concern dia. Secara manusia dia punya moral concern gitu ya, perhatian moral untuk kebaikan banyak orang. Nah, ketika dia sudah mulai mengidentifikasi ada tindakan yang salah, dia bisa melakukan whistleblowing. Misalnya ke pihak internal dulu. Kalau internal nggak dengerin sama sekali, baru misalnya dia bisa ke eksternal. Yang ketiga, conditionnya adalah syaratnya when the employee's immediate supervisor doesn't act. Nah, ini tadi. Jadi setelah dia identify gitu ya bahwa ada threat of harm dan dia udah melapor, ternyata supervisornya, immediate supervisor itu berarti atasan langsung gitu ya. Atasan saya langsung misalnya adalah kaprodi saya gitu ya. Nah, dia nggak bergerak gitu ketika saya udah melapor. Nah, baru the employee should exhaust the internal procedure in chain of comment to the board of director. Baru misalnya dia bisa langsung ke chain of command yang lain yang di atasnya. Jadi kan ada tuh alur komunikasi gitu kan. Ada yang horizontal, vertikal, dan juga ada yang diagonal. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa immediate supervisor kita nggak gerak, kita bisa langsung ke board of directors-nya, atasan-atasan gitu ya, yang di top level manajemen. Seperti itu. Karena memang kita harus bergerak. Kalau enggak, ya bisa jadi perusahaan nggak tahu bahwa ada something wrong gitu ya di bawah. Nah, condition yang keempat adalah the employee must have documented evidence. Kita nggak bisa ngelapor cuman dengan kata-kata katanya gitu ya.
katanya ada korupsi nih di departemen A gitu ya. Saya dengar gosipnya gitu ya. Nah, itu nggak boleh tuh saya dengar, saya lihat, saya katanya. Harus ada bukti. What your documented evidence? Apa bukti tertulis atau bukti yang terdokumentasi gitu ya, yang convincing, reasonable, accurate gitu ya, yang memang bisa menjadi bukti bahwa adanya misconduct dalam praktis di organisasi yang memang seriously threatens and puts in danger the public or product user gitu ya, yang memang secara jelas-jelas membahayakan produk user, membahayakan masyarakat umum, mengancam kelangsungan perusahaan gitu ya. Pokoknya documented evidence ini jadi kunci. Yang terakhir adalah conditionnya, the employee must have valid reasons to believe that revealing the wrongdoing to the public will result in the changes. Dia harus yakin bahwa dengan dia melapor, perubahan itu akan dilakukan oleh organisasi. Kalau dia emang udah tahu bahwa organisasinya tuh bakalan tutup mata dengan kondisi ini, organisasi tuh nggak akan percaya, organisasi tuh nggak mau dengerin bawahan, emang udah pernah terjadi misalnya, dan itu udah kayak sebuah penyakit yang turun-temurun gitu ya. Kalau dia tahu bahwa the wrongdoing will not do justice gitu ya, atau misalnya nggak akan ada perubahan ketika dia report the wrongdoing, ya udah dia nggak usah capek-capek report ke uh, internal gitu ya, dia bisa langsung aja ke eksternal organisasi as long as dia punya documented evidence kayak gitu. Jadi revealing the wrongdoing ini hanya kita lakukan kalau kita udah yakin bahwa ini akan menimbulkan perubahan. Misalnya nggak akan ada korupsi lagi, nggak akan adanya penggelapan uang lagi gitu ya. Atau misalnya orang yang bertanggung jawab terhadap itu akan dihukum karena dia memang melakukan kejahatan misalnya gitu. Karena kita mau menghentikan itu dan kita yakin kita benar, baru itu bisa dilakukan. Jadi these 5 conditions harus memenuhi sebelum kita melakukan whistleblowing. Karena kita tetap harus memperhatikan etika ya, begitu. Makanya documented evidence itu jadi poin penting di sini. Dan kalian bisa fokus sebenarnya ke bagian-bagian yang di bold. Di sini saya udah bold bagian-bagian yang jadi key point dari condition when the whistleblowing should be considered as ethical. Nah, when is whistleblowing unethical? Nah, kalau kita tadi udah tahu kapan whistleblowing itu bisa dibilang sebagai tindakan yang etis, nah kapan itu akan dianggap sebagai tindakan yang tidak etis? Pertama, kita harus question dulu nih, apa motivasi dibalik melakukan itu? Apakah memang untuk financial gain atau media attention, atau memang pure karena dia tahu bahwa ada serious harm atau threats of harm dari tindakan yang sedang berlangsung di dalam perusahaan. Kalau dia motivasinya hanya untuk popularitas, hanya untuk mendapatkan finansial, misalnya dapat mengancam dengan dapat balasan uang gitu ya, misalnya kalau kamu nggak mau info ini leak to the public gitu ya, nggak mau bocor, mana berapa yang bisa kamu bayar gitu ya, informasinya berapa banyak kamu bisa bayar informasi ini misalnya gitu ya. Banyak kan kayak kita nonton di sinetron ya, informasi bisa ditukar dengan uang gitu ya. Itu adalah sebuah tindakan yang tidak etis gitu ya. Ketika kita tahu ada sebuah misconduct di organisasi kita menjual informasi ke pihak luar in dengan ganti kita dapat uang gitu ya, financial gain, atau misalnya kita dapat media attention, itu adalah sebuah tindakan yang tidak etis. Jadi motivation behind our whistleblowing must be clear, gitu ya. Harus memang tadi harus sesuai dengan, karena memang tindakan itu memang ada serious considerable harm to the public, threat of harm, atau memang secara chain of command itu udah nggak didengerin lagi, dan ada documented evidence-nya gitu ya, dan kita nggak mencari itu karena pengen dapat financial gain atau misalnya media attention, itu baru bisa kita lakukan. Jadi motivation ini harus dicek dulu. Lalu yang kedua adalah employees carrying out a vendetta against the company. Kalau misalnya dia memang melakukan whistleblowing karena dia itu memang punya agenda-agenda yang serem gitu ya untuk organisasi. Kayak misalnya vendetta di sini saya kasih gambarnya ya. Ini tuh kayak orang yang bisa uh, apa namanya ya,
menakut-nakuti, membunuh orang gitu ya, atau misalnya membuat orang lain tuh uh, mati karirnya gitu ya, atau misalnya hanya untuk misalnya mengancam, menakut-nakuti gitu, uh, hanya untuk melawan company, padahal sebenarnya itu adalah masalah yang mungkin masih bisa diselesaikan baik-baik, masih apa namanya, kita masih bisa komunikasi gitu ya, supaya tidak ada kesalahpahaman gitu. Nah itu harus dicek dulu gitu ya. Jadi kuncinya adalah, key point yang mau saya sampaikan di sini adalah, be sure of your facts and evidence before blowing the whistle. Jadi harus cek betul-betul fakta yang kita punya. Jangan sampai fakta kita itu fakta misalnya dari third person atau third parties, orang ketiga. Kita nggak menyaksikan langsung, itu baru katanya third parties, yang dapetin itu orang ketiga, dan kita nggak we are not really sure with the fact about the information gitu ya. Ya, atau evidence-nya kurang meyakinkan gitu ya. Jangan buru-buru blowing the whistle. Jadi harus yakin dulu bahwa kita itu secara syarat-syarat etis tadi terpenuhi, secara fakta dan juga bukti itu lengkap, baru kita bisa blowing the whistle. Karena bisa jadi kalau itu fact and evidence-nya nggak kuat, itu jadi bumerang buat kita sendiri. Seperti itu. Nah, how to addressing the needs of whistleblowing? Jadi, apa yang employers harus perhatikan supaya kebutuhan karyawan untuk whistleblowing ini bisa terpenuhi atau di ada medianya gitu. Pertama, perusahaan atau employers, pemberi kerja harus tahu bahwa ada proses yang harus dibuat gitu ya. Jadi, a well-defined process to document how such complaints are handled itu penting. Jadi, prosesnya harus dibentuk sedemikian rupa dengan cukup baik supaya proses pendokumentasian informasi-informasi, komplain-komplain dari para pegawai itu bisa dihandle dengan baik gitu ya. Itu prosesnya harus disusun. Jadi tadi communication channel-nya, comment of communication-nya gitu ya. Atau kalau misalnya ada kritik dan saran dikasih kemana, ke siapa, siapa yang mendengarkan, itu harus jelas. Prosesnya harus tersampaikan ke semua orang gitu ya. Lalu an employee hotline to file such complaint. Jadi ada hotline-nya gitu ya. Employee itu harus tahu gitu kalau dia punya masalah atau dia menemukan sebuah masalah, dia tuh harus lapor kemana. Hotline-nya ada. Karena kalau dia nggak dikasih tempat buat lapor, dia tuh bisa kemana-mana akhirnya. Akhirnya masalah itu bisa keluar organisasi dan akhirnya merugikan organisasi karena emang nggak ada sarananya. Jadi sarana ini jadi penting untuk disediakan. Lalu a prompt and thorough investigation of all complaints. Jadi harus ada investigasi. Jadi setelah kita menerima gitu ya sebagai employer, sebagai pemberi kerja, kita menerima semua komplain, kita harus dengar dulu nih uh, apa namanya, kita harus cek lagi gitu. Setelah kita dengar komplain, kita cek, melakukan investigasi menyeluruh. Makanya thorough investigation itu penting banget gitu ya, menyeluruh sampai ke orang-orang yang bersangkutan. Dan a detailed report of all investigation. Setelah melakukan investigasi, si pemberi kerja harus membuat report atau laporan terkait dengan benar atau tidaknya laporan itu, atau misalnya validitas dari laporan itu harus dibuat seperti itu. Nah, jadi memang kalau bisa whistleblowing ini adalah jadi langkah paling akhir gitu ya. Jadi whistleblower and taking a story public should be last resort. Harus jadi jalan keluar paling terakhir. Jadi kalau bisa tadi kalau udah ada channel, udah ada investigasi dalam internal, pokoknya whistleblower ini kalau bisa jadi last resort banget gitu. Kita bisa seek for help from our internal employer gitu ya, atau ke teman-teman kita dulu sebelum pada akhirnya kita memutuskan untuk jadi whistleblower. Karena after blowing the whistle on fraud gitu ya, dari beberapa kasus yang sudah pernah terjadi, setelah seseorang itu meniup fluid, melaporkan sebuah kecurangan, fraud, atau misalnya sebuah korupsi gitu ya, atau misalnya
penipuan yang dilakukan oleh organisasi, 90% itu orang yang melakukan whistleblower itu pasti dia akan dipecat. 27% akan dibawa ke ranah hukum, 26% biasanya dia akan mencari psikiater atau bantuan gitu ya kepada psikolog, terus 25%-nya akhirnya akan tergantung pada alkohol karena dia merasa sengsara gitu ya. 17% kehilangan rumahnya, 15% akhirnya cerai, 10% akhirnya bunuh diri, dan 8% itu akhirnya jadi bangkrut setelah dia melaporkan sebuah kecurangan atau setelah dia melaporkan sebuah tindakan-tindakan misconduct yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasinya. Nah, makanya kita harus tadi punya evidence dulu atau punya fact yang benar-benar clear dan sudah melewati berbagai channel komunikasi sebelum pada akhirnya kita ambil last resort ini, langkah paling akhir, yaitu being a whistleblower. Jadi harus dipertimbangkan baik-baik. Nah, jadi hambatannya apa gitu ya? Ini sorry ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris karena saya itu materinya emang dari luar gitu ya. Saya pakai bukunya dari luar, tapi saya coba masukin konteks Indonesia gitu ya. Jadi kalau di Indonesia gimana sih hukumnya gitu ya? Kalau kita pakai buku luar kan emang dia cuma bilang di hukum-hukum yang berlaku di luar negeri gitu ya. Jadi nggak bisa diterapkan di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia gimana? Ada nggak sih perlindungan hukumnya kalau misalnya seseorang itu jadi pengungkap fakta atau whistleblower, orang yang manipulate itu gitu ya? Adakah perlindungan saksi dan korban setelah dia melakukan whistleblowing? Nah, jadi memang di Indonesia itu ada yang namanya LPSK, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, di mana memang ketika kita lihat belum ada dasar hukum yang kuat di Indonesia. Jadi memang ada yang namanya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama dengan orang jahat itu atau justice kolaborator. Saksi yang pelaku yang bekerja sama dengan whistleblower atau justice kolaborator ini dalam perkara tindak pidana tertentu. Nah, emang diatur dengan peraturan bersama dengan HAM RI, KPK RI, Kejaksaan RI, tapi permasalahannya adalah walaupun sudah ada SEMA nomor 4 ini, kita belum ada di Indonesia tuh pemahaman dan perspektif bersama antara aparat penegak hukum. Jadi ketika kita mau memberikan perlindungan kepada whistleblower, bisa jadi aparat-aparat penegak hukum itu bisa jadi nggak semuanya setuju gitu ya, karena bisa jadi itu hanya orang-orang yang paham atau misalnya dia benar-benar mau membela rakyat dengan baik gitu ya, atau misalnya adanya perbedaan pengetahuan antara atasan dengan bawahan atau belum tersosialisasi sampai ke daerah-daerah gitu ya, makanya banyak whistleblower yang akhirnya menderita gitu ya, karena memang adanya gap antara perspektif aparat penegak hukum yang satu dengan aparat penegak hukum yang lainnya. Yang berikutnya adalah walaupun sudah ada SEMA tadi, tetap pemberian perlindungan hukumnya belum maksimal. Jadi banyak hakim yang masih mengabaikan rekomendasi aparat penegak hukum terhadap status seorang whistleblower. Kayak gitu, karena memang SEMA ini tidak punya kekuatan hukum yang mengikat, seperti halnya misalnya undang-undang pidana atau perdata gitu ya. Kalau SEMA ini kan hanya surat perjanjian kerjasama aja antar lembaga hukum gitu ya. Jadi nggak terlalu mengikat. Jadi memang peran si lembaga penjamin ini, LPSK ini masih terbatas karena masih melindungi hanya diatur oleh undang-undang aja gitu, nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Di mana undang-undang ini memang tadi sudah sudah didukung juga sebenarnya dengan surat SEMA tadi ya, surat edaran Mahkamah Agung. Terus itu sudah diketahui dengan peraturan bersama ke Kementerian Hukum dan HAM, nomornya sekian ya, untuk para pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku. Tapi memang lagi-lagi Indonesia itu hukumnya masih belum kuat, belum bisa melindungi betul-betul para pelapor tindak pidana atau whistleblower ini, sehingga itu main untung-untungan lagi ujung-ujungnya. Kalau dia dapat saksi, dapat hakim,
jaksa yang memang bisa membela dia, itu dia bisa saja menang gitu ya dan tidak menderita setelahnya. Tapi kalau misalnya dia dapat hakim jaksa yang mungkin membela kepentingan organisasi atau perusahaan, nah itu balik lagi nanti perspektif cara pandang aparat penegak hukum terkait dengan whistleblower ini karena berbeda-beda, makanya bisa jadi hukum atau after effect yang diterima bisa jadi beda-beda gitu. Nah, contoh kasusnya gimana di Indonesia? Di Indonesia tuh pernah juga terjadi di tahun 2011. Mungkin kalian pernah dengar ya, Gayus Tambunan. Jadi apa namanya? Dia merupakan salah satu orang yang melakukan korupsi sampai ratusan miliar, padahal dia adalah pegawai Kementerian Keuangan. Si Gayus Tambunan ini akhirnya dilaporkan oleh Susno Diaji. Jadi Susno Diaji ini sebagai whistleblower melaporkan si Gayus Tambunan sesama pegawai di Kementerian Keuangan. Akhirnya karena dicek ternyata faktanya terbukti gitu ya, akhirnya si Gayus Tambunan di penjara selama 7 tahun dan juga harus bayar ganti rugi sebesar 300 juta. Terus kasus yang berikutnya tentang Setia Novanto, mungkin ini juga terkenal dengan istilah papa minta sahamnya gitu ya, karena di tahun 2015 ini cukup viral di masyarakat. Ini yang jadi whistleblower-nya yang melaporkan adalah Sudirman Said. Kala itu dia jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dia melaporkan Setia Novanto nggak uh, nggak ke internal ya, jadi dia melakukan eksternal whistleblower, dia melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Si Setia Novanto ini anggota DPR MPR ya, akhirnya ditetapkan tersangka dalam dugaan korupsi IKTP. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh kasus whistleblowing di Indonesia. Dan tugas kalian adalah nanti harus mencari contoh kasus whistleblowing yang lain selain dua kasus ini. Kayak gitu. Tapi nanti kalian bisa lihat instruksinya di apa namanya di LMS. Nah, lanjut apa sih keuntungan dan juga bahayanya dari whistleblowing policy? Jadi kalau misalnya di organisasi kita belum ada kebijakan mengenai whistleblowing, terus kita mau buat gitu ya policy atau kebijakan yang mengatur proses whistleblowing di dalam organisasi, pertama kita di sini bisa lihat dulu benefitnya. Benefitnya memang kalau kita punya policy terkait dengan whistleblowing, kalau ada masalah di dalam internal organisasi harus melapor kemana dan seterusnya. Nah, biasanya company can benefit from learning about problems early and taking corrective action before the problems become public. Jadi, kalau kita punya sistem kebijakan terkait dengan whistleblowing, organisasi jadi belajar bahwa dia itu punya masalah loh, gitu ya. Dan akhirnya dia tahu masalah itu dari awal dan bisa ambil corrective action atau rencana planning untuk koreksi sebelum masalah itu sampai ke publik, sampai keluar organisasi. Jadi bisa diselesaikan baik-baik di dalam organisasi. Itu salah satu benefitnya kalau kita mengatur proses whistleblowing di dalam organisasi. Lalu yang kedua, policy whistleblowing itu juga providing employees with a channel of communication. Artinya kita punya channel nih untuk melapor tuh harus gimana. Dan akhirnya kita bisa respon perceived wrongdoings in organization. Kita bisa melakukan tadi ya yang sudah dibahas di awal, melakukan investigasi, membuat laporan investigasi, akhirnya wrongdoing ini bisa diselesaikan. Lalu itu juga bisa menjadi affirming a company's commitment to good ethics and creating an ethical corporate climate. Jadi itu kalau kita punya whistleblowing policy di dalam organisasi, kita bisa membuat organisasi itu komitmen banget dengan etika-etika yang baik. Semua orang jadi punya komitmen untuk beretika dengan baik, karena kalau sampai dia nggak beretika, dia bisa jadi korban whistleblowing. Kayak gitu, akhirnya klimat atau iklim organisasi jadi bagus. Nah, danger-nya apa? Nah, ini encouraging employees to report on each other gitu ya, dengan kita saling mengamati satu sama lain, akhirnya bisa menciptakan lingkungan yang saling mistrust atau adanya ketidakpercayaan satu sama lain. Atau akan ada perasaan terintimidasi, atau misalnya kita akan merasa bahwa kita tuh sebenarnya lemah dan bisa jadi kita jadi korban gitu ya, false accusation gitu ya, uh, korban apa sih namanya accusation tuh kalau di bahasa gaulnya, korban fitnah gitu ya,
false accusation. Karena misalnya karena ada emang di organisasi kita biasa ada policy tentang whistleblowing, kita bisa aja jadi korban fitnah gitu ya. Apalagi kalau orang-orang yang lemah dalam posisi, lemah dalam organisasi gitu ya, nggak punya politik yang kuat di situ. Nah, itu bisa jadi korban kambing hitam. Nah, apalagi kalau ada apa namanya whistleblowing policy, bisa jadi kita juga apa namanya merasa bahwa kita terancam di dalam kandang sendiri gitu ya, bisa ada mistrust with each other, kita nggak terbuka akhirnya kalau ada masalah, kita telan sendiri. Nah, yang kedua adalah ketika adanya whistleblowing policy dan kita akhirnya misalnya dismissing whistleblowers, akhirnya yang menjadi whistleblower itu kita pecat gitu ya, karena merasa bahwa dia itu mengetahui sangat banyak organisasi dan itu nggak perlu, padahal misalnya organisasi merasa nggak nyaman karena korupsinya diketahui, akhirnya orangnya dipecat gitu ya. Nah, ketika dismissing whistleblowers dengan dimana dia itu punya legitimate complaints gitu ya, dia punya komplain yang emang valid dan akurat, akhirnya itu akan jadi mengirim wrong signal juga ke other employee. Jadi orang-orang di organisasi itu akhirnya bisa merasa bahwa oh ternyata whistleblowing tuh nggak ini ya, nggak menyenangkan ya. Udahlah nggak usah ngelapor lah kalau ada kegiatan-kegiatan yang buruk gitu ya. Kalau nggak etis sudah biarin aja gitu ya. Akhirnya ada wrong signal bahwa whistleblowing itu sebuah tindakan yang tidak bagus. Padahal whistleblowing itu justru niatnya baik gitu ya untuk menyelamatkan tindakan-tindakan yang buruk supaya ada etika di dalam organisasi. Tapi kalau sampai orang yang menjadi whistleblower dipecat itu jadi wrong signal. Tapi in other hand gitu ya, allowing whistleblowers to remain in the workplace tetap membuat si whistleblower itu tetap berada dalam organisasi, menjaga dia dan dia nggak dikeluarin, nggak dipecat, itu juga membuat tensi di dalam organisasi jadi tegang gitu ya, karena kita wow, kayak misalnya saya punya teman dia bisa jadi whistleblower ngelaporin atasan yang melakukan korupsi, dan ternyata dia teman saya di departemen, itu pasti tensi di dalam departemen, tensi saya dengan dia itu pasti kencang banget gitu, karena saya merasa I'm not really in a safe place. Gimana kalau someday dia bakal laporan saya gitu, dia akan melaporin saya kalau saya melakukan sesuatu gitu, padahal bisa jadi itu salah pahaman aja gitu, atau saya merasa bahwa iya tensinya jadi nggak enak aja gitu. Nah itu salah satu dangernya. Nah makanya gimana caranya kita bisa mengakali nih supaya benefit and danger ini nggak terlalu merugikan organisasi. Nah caranya adalah kita harus tahu dulu komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan dalam whistleblowing policy. Jadi yang pertama adalah kita harus buat dulu an effectively communicated statement of responsibility. Kita punya statement, punya policy yang tertulis, diketahui oleh semua orang, yang efektif disampaikan ke semuanya, bahwa setiap orang itu memang bertanggung jawab apabila menemukan misconduct di dalam organisasi, supaya masalah ini bisa diselesaikan sejak dini sebelum itu keluar ke publik. Jadi harus tersampaikan secara efektif, terkomunikasikan dengan baik, kayak gitu ya, tentang responsibility ini gitu ya. Jadi misconduct itu harus memang dilaporkan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap moral dan juga etika di dalam perusahaan. Yang kedua, a clearly defined procedure for reporting. Jadi memang balik lagi prosedurnya harus jelas. Harus tahu kalau ada misconduct harus kemana gitu ya. Jangan sampai akhirnya kita cerita ke orang yang sebenarnya dia tuh juga nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya jadi gibah gitu ya, akhirnya menyebar kemana-mana, jadi rempong gitu ya. Makanya harus punya prosedur yang jelas for reporting supaya ini nggak jadi gibah, tapi kita benar-benar melaporkan masalah untuk diselesaikan gitu ya ke orang yang benar-benar bisa menyelesaikan, bukan orang yang cuma dengar dan cukup tahu dan akhirnya dia cerita-cerita ke yang lain gitu ya, jadi gosip. Yang ketiga, kita harus mempercayakan well-trained personnel to receive and investigate the reports. Jadi, kita harus menempatkan orang-orang yang akan menerima report, yang menjadi hotline person gitu ya, person in charge, atau yang menerima atau melakukan investigasi, itu memang orang-orang yang terlatih bahwa dia itu memang menjaga sekali rahasia, menjaga betul proses kepercayaan itu ketika ada orang yang report, dan dia melakukan investigasi juga nggak bias,
Nah, pokoknya harus well trained, harus dilatih dengan baik gitu ya. Yang keempat adalah a commitment to take appropriate action. Ada komitmen, nggak pandang bulu, mau dia atasan, mau dia bawahan. Kalau misconduct terjadi, ya dia nggak akan uh, pandang bulu. Pokoknya dia komitmen bahwa dia akan mengambil perilaku yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Yang terakhir adalah a guarantee against retaliation. Retaliation ini adalah pembalasan dendam. Jadi kalau kita mau membuat kebijakan terkait dengan whistleblowing, kita harus meyakinkan dulu bahwa orang yang menjadi whistleblower nggak akan dapat balasan apapun. Jadi informasi itu cukup disampaikan, oke, okay, tahu nih, personel yang well trained itu tahu, oke, okay, tenang, kamu nggak akan saya tetap anonimus, informasi yang kamu sampaikan nggak akan saya bocorin ke siapa-siapa, saya nggak akan kasih tahu orang-orang kalau informasi itu dari kamu, sehingga kamu nggak akan dapat retaliation atau pembalasan dendam dari perusahaan. Misalnya perusahaan udah tahu nih kalau ternyata dia melaporkan, oke, dia dipecat gitu, atau misalnya kita melaporkan ada teman kita gitu ya, misalnya yang melakukan misconduct, teman kita ternyata nyamperin rumah kita, terus akhirnya misalnya marah-marah ke istri kita dan lain-lainnya gitu kan, intinya ada balasan dendam gitu ya. Nah, a guarantee against retaliation, a guarantee against apa namanya, pemberitahuan privacy, penyebutan nama dan seterusnya, tidak adanya anonymous itu harus dijaga banget. Jadi kalau bisa stay anonymous, stay in private gitu ya, and make sure it's guaranteed gitu ya, supaya nggak ada balasan dendam kalau seseorang memang dilaporkan gitu ya. Nah, jadi in conclusion, apa aja yang kita udah pelajari dari whistleblowing? Yang pertama adalah the decision to blow the whistle difficult ethically. Jadi memang secara etis itu memang sulit karena whistleblowing ini melibatkan a conflict between two competing duties. Yang pertama, to protect the public atau to be loyal with the organization. Jadi kalau kita mau melaporkan organisasi kita sendiri nih, atau kita mau melaporkan bos kita, atau teman kita yang melakukan pelanggaran hukum, melakukan korupsi dan seterusnya, memang kita sedang ada konflik batin di antara dua hal. Kita mau menyelamatkan publik atau kita mau loyal sama organisasi. Kalau kita mau loyal, bisa jadi kita akan tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Udah biarin aja korupsi itu berjalan, misconduct itu berjalan. Tapi kalau kita memang mau menyelamatkan negara dari kerugian, menyelamatkan publik dari kerugian, menyelamatkan manusia dari kehilangan nyawa karena misalnya obat-obatan terlarang yang diproduksi oleh perusahaan atau barang-barang yang membahayakan nyawa gitu ya, produknya. Nah, mau nggak mau kita mau nggak mau akan mengambil difficult decision itu gitu. Memang sulit, nggak ada yang bilang mudah. Menjadi whistleblower itu adalah pilihan yang sulit. Lalu yang kedua adalah kesimpulannya, whistleblowing is ethically permissible under certain carefully specified condition. Kita udah lihat ya tadi ada 5 condition. Kita bisa secara etis bilang bahwa whistleblowing itu etis. Kalau misalnya tadi memang itu menyangkut dengan kebaikan banyak orang, terkait dengan ancaman terhadap bahaya, memang secara documented ada evidence-nya, kita udah melalui berbagai channel communication gitu ya, dan kita juga yakin bahwa itu bisa diselesaikan masalahnya gitu ya, nggak cuma sekedar aib aja yang dibongkar. Nah, ketika kita sudah tahu specified condition-nya dan kita melakukan itu etis kok, nggak masalah. So you can do it gitu ya. Yang ketiga adalah the act of whistleblowing itself can take many different forms. Jadi memang aksi-aksi whistleblowing ini bisa dengan menggunakan berbagai bentuk, baik itu misalnya dengan tulisan, dengan menyampaikan itu secara lisan, tulisan, gitu ya, melalui media massa, melalui percakapan langsung, atau misalnya melalui video, dan seterusnya. Tapi, balik lagi kita harus lihat condition dulu, supaya itu tetap etis. Atau kita lihat dulu policy whistleblowing yang ada di perusahaan, supaya kita nggak melanggar aturan juga gitu ya. Jadi kita juga menjaga etika dan juga harga diri kita gitu. Yang terakhir adalah secara conclusion, laws and legislation must be made to make sure the employees who blow the whistle will not suffer retaliation. Jadi kita tahu tadi ada SEMA ya, Mahkamah Agung udah buat surat edarannya, kita juga tahu itu udah disepakati secara undang-undang, tapi memang itu tidak terlalu kuat. Jadi makanya harus ada hukum dan juga legislasi yang mengatur kembali terkait dengan whistleblowing ini, supaya bisa menjamin bahwa orang yang menjadi whistleblower itu tidak akan mengalami yang namanya pembalasan dendam dari orang-orang yang dia laporkan.
Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami materinya. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom forum diskusi, atau misalnya kalian juga bisa bertanya ke saya di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih ada yang kurang bisa dimengerti, silahkan replay video ini. Dan kalian juga saya harapkan bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.